Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita itu apa? Jika harta itu dimiliki oleh semua orang, maka kita pasti sepakat harta yang paling berharga di dalam kehidupan semua orang itu adalah keluarga. Keluarga kita adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Harta ini, saudara-saudariku terkasih, meskipun sangat dan paling berharga di dunia ini, tetapi tak selalu nyatanya sesuai dengan harapan kita. Harta ini seperti harta karun yang kita lihat keindahannya bukan pada saat ini. Keluarga Maria, Yosef, dan Yesus, saya kira adalah gambaran yang paling sempurna dalam menunjukkan hal itu. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat terberkati. Mereka sungguh-sungguh terberkati karena menjadi keluarga yang sangat istimewa yang menghadirkan juru selamat ke dunia. Tetapi keistimewaan itu juga tidak selalu dibarengi dengan kesempurnaan dalam semuanya. Secara ekonomi, kalau boleh dikatakan demikian, keluarga ini bukan keluarga yang sangat terpandang. Secara karir bukanlah orang yang hebat. Secara sosial bukanlah keluarga yang sangat mapan. Saat mereka mau mencari tempat penginapan bagi peristiwa yang sangat penting, persalinan, ibu dalam keluarga itu yaitu Maria, keluarga ini mengalami kesulitan luar biasa, sehingga anaknya yang tunggal, yang pertama itu dilahirkan di dalam tempat yang sangat sederhana. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, masih berlanjut. Keluarga ini juga mengalami banyak tantangan dalam masa kanak-kanak bayi pertamanya Yesus itu. Keluarga ini harus mengalami saat dikejar-kejar, saat berada di dalam ancaman maut bagi anak yang dikasihi, kepercayaan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka harus mengungsi entah kemana, tidak tahu, yang penting menyelamatkan diri. Dan ketika anak ini sudah tumbuh besar, anak ini juga kadang bersikap dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak selalu bisa dipahami dan dimengerti oleh orang tuanya. Saat mereka ke Yerusalem dalam Injil yang kita dengarkan bersama hari ini, mereka melihat Yesus mengambil keputusan dengan seorang diri. Tanpa tanya, tanpa minta izin, Yesus tinggal di Yerusalem, sementara kedua orang tuanya pulang. Dan ketika dicari 3 hari lamanya, 3 hari perjalanan kaki, dengan hati yang penuh cemas, akhirnya mereka menemukan. Saudara-saudariku terkasih, bayangkan Anda dan saya berjalan 3 hari mencari anak kesayangan, dan saat bertemu dengan gembira mengatakan, "Mengapa kamu melakukan semua ini? Kamu gak tahu, aku dan ayahmu, aku dan ibumu, aku dan mamamu mencari engkau dengan cemas." Lalu jawabannya adalah, "Mengapa engkau mencari aku? Tidak tahukah engkau bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Jawaban penjelasan yang sulit dipahami oleh
Yusuf dan Maria pada saat itu. Saudara-saudariku terkasih, keindahan harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga itu, digambarkan secara nyata dalam keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus. Gambaran itu mungkin adalah gambaran yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Tak ada dari kita yang bisa berkata, keluargaku adalah keluarga yang paling sempurna. Tetapi meskipun kita tidak mengatakan keluargaku adalah keluarga yang paling sempurna, setiap orang dari kita harus berani berkata dengan yakin bahwa keluargaku adalah harta yang paling berharga di dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Anda bertanya di dalam hati, Romo ini kira-kira keluarganya mana ya? Kan hidupnya tidak dengan istri, dengan anak-anak. Saya memandang keluarga saya adalah orang yang tinggal bersama saya saat ini. Keluarga saya adalah Romo Karsi, keluarga saya adalah Romo Priambodo, keluarga saya adalah Romo Paulus. Kamilah keluarga pasturan. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, bukan untuk curhat tetapi hanya untuk mengatakan, setiap orang dari kami yang ada bersama di pasturan itu punya karakter dan pribadi yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu menurut permenungan saya, dalam permenungan saya bukanlah halangan untuk menjadi memisah-misahkan kami. Kami selalu ingin bertanya, jangan sampai pasturan ini menjadi kos-kosan pastur. Bagaimana pasturan ini tetap menjadi seperti keluarga. Tanda dari keluarga itu adalah rasa memiliki bersama. Dan inspirasi yang luar biasa, saudara-saudariku terkasih, ada di dalam Injil hari ini. Bagaimana kesempurnaan keluarga itu akan terjadi, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi barang siapa berjalan dalam perjalanan hidup keluarga dan komunitas dengan meneladan keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf, pasti akan mengalami kebahagiaan itu. Dan apakah itu? Ada 3 hal yang penting yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Yang pertama adalah rasa setara antara suami dan istri. Tak ada suami yang boleh berkata, aku lebih tinggi daripada istriku di dalam keluarga ini, karena akulah yang mencari makan. Tidak ada yang boleh berkata demikian. Tuhan menjadikan suami istri sebagai pasangan yang sepadan. Tuhan mengambil tulang rusuk laki-laki, menjadikannya sebagai wanita, bukan untuk diinjak-injak, bukan untuk menjadi atasan, tetapi sebagai teman yang sepadan. Kesetaraan suami istri adalah hal yang perlu kita perjuangkan bersama di dalam kehidupan keluarga. Kesetaraan antara orang yang hidup bersama di dalam keluarga, itulah hal yang utama yang perlu kita upayakan. Yang kedua adalah sikap berani memecahkan persoalan bersama tanpa harus saling menyalahkan. Saat Yesus hilang dari antara mereka, Yusuf tidak menyalahkan Maria, Maria tidak menyalahkan Yusuf. Tidak saling melempar tanggung jawab dan melempar kesalahan, tetapi mencoba menyikapi keadaan itu secara bersama-sama. Jangan mencari yang salah, jangan mencari siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi situasinya ini mari kita hadapi bersama. Akhirnya mereka berani berjalan bersama mencari Yesus. Dalam suasana yang penuh
dengan kecemasan itu mereka bisa menguatkan satu dengan yang lain karena mereka tidak saling menyalahkan. Dan yang ketiga, akhirnya saudari-saudaraku terkasih, mereka bisa menyimpan hal-hal yang belum bisa dijelaskan yang terjadi di dalam keluarga, dalam relasi mereka dengan Allah. Diungkapkan Maria menyimpan semua yang tidak diketahuinya di dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam keluarga kita ada banyak hal yang juga sulit kita memahaminya saat ini. Mengapa anakku, mengapa istriku, mengapa suamiku bersikap demikian? Wajar, tetapi mampukah dan maukah kita belajar seperti Maria, menyimpan semua dalam hati kita dan merenungkannya, mencoba menanyakannya kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk memahaminya. 3 hal itu, saudara-saudariku terkasih, menjadi jalan bagi keluarga Kudus Nazaret untuk mengalami kebahagiaan. Semoga 3 hal itu juga menjadi inspirasi untuk saya bersama komunitas saya, juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kehidupan keluarga Anda masing-masing, sehingga bersama keluarga Kudus Nazaret, keluarga kita juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang makin bahagia dan makin terberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.